Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dari kelas Pendidikan Biologi B kelompok 9. Di sini saya akan membawakan materi tentang transportasi air dan mineral. Nah, apa itu transportasi air dan mineral? Jadi, transportasi air dan mineral adalah proses penting dalam kehidupan organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Di dalam tumbuhan, air dan mineral penting untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Sedangkan pada hewan, air dan mineral diperlukan untuk fungsi tubuh, seperti pencernaan, sirkulasi darah, dan metabolisme seluler. Proses ini sangat teratur dan melibatkan berbagai mekanisme transportasi yang kompleks. Kemudian, transportasi air pada tumbuhan. Pada tumbuhan, air yang diperlukan untuk fotosintesis dan proses metabolisme lainnya diserap melalui akar dari tanah. Akar tumbuhan berfungsi untuk menyerap air yang kemudian diangkut melalui pembuluh xilem menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya. Proses ini disebut transpirasi, yang terdiri dari dua mekanisme utama. Yang pertama, transport pasif atau osmosis. Air bergerak melalui membran sel akar karena perbedaan konsentrasi antara tanah dan sel akar. Yang kedua, transpirasi melalui xilem. Air yang diserap akar naik ke daun melalui xilem, dibantu oleh proses penguapan air dari daun atau transpirasi yang menarik air ke atas melalui aksi kohesi dan adesi. Kemudian, transportasi mineral pada tumbuhan. Mineral seperti nitrogen, fosfor, dan kalium itu penting untuk pertumbuhan tumbuhan. Mineral-mineral ini diserap oleh akar dari tanah melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, absorpsi aktif. Proses ini melibatkan gangguan energi dalam bentuk ATP untuk memompa ion-ion mineral melalui membran sel akar. Yang kedua, absorpsi pasif, yaitu beberapa ion juga dapat diserap tanpa memerlukan energi, mengikuti gradien konsentrasi di tanah. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi transportasi air dan mineral. Yang pertama itu konsentrasi ion. Pada tumbuhan dan hewan, perbedaan konsentrasi mineral dalam tanah dan tubuh akan mempengaruhi bagaimana air dan mineral diserap dan didistribusikan. Kemudian yang kedua, kondisi lingkungan. Pada suhu, kelembapan, dan ketersediaan air mempengaruhi proses transpirasi pada tumbuhan dan pengaturan cairan dalam tubuh hewan. Kemudian yang ketiga, fungsi organ. Pada tumbuhan, akar berperan penting dalam penyerapan air, sementara pada hewan, ginjal, jantung, dan pembuluh darah berfungsi untuk mengatur distribusi air dan mineral. Kemudian, gangguan dalam transportasi air dan mineral. Yang pertama, dehidrasi. Ketika tubuh kehilangan lebih banyak air daripada yang dapat diserap pada tumbuhan maupun hewan, hal ini dapat mengganggu proses metabolisme dan fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian yang kedua ada defisiensi mineral. Kekurangan mineral seperti kalium, kalsium, atau besi dapat menyebabkan gangguan pada fungsi otot, sistem saraf, dan metabolisme tubuh. Yang ketiga, penggunaan air yang tidak efisien. Pada tumbuhan, kekurangan air dapat mengganggu proses fotosintesis, sementara pada hewan, kekurangan cairan dapat menyebabkan masalah ginjal dan keseimbangan elektrolit.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu transpirasi air dan mineral sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme. Pada tumbuhan, proses ini terjadi melalui sistem akar dan xilem. Sementara pada hewan, sistem peredaran darah dan membran sel berperan dalam distribusi air dan mineral. Meskipun mekanisme yang digunakan berbeda, kedua jenis organisme sangat bergantung pada keseimbangan cairan dan mineral untuk fungsi vital mereka. Gangguan dalam proses ini dapat mengganggu pertumbuhan, kesehatan, dan kelangsungan hidup organisme. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.